Shalom, pemirsa CAC Ministry yang terkasih, melalui program Special Empowering ini, Roh Kudus akan menjamah memberkati saudara. Ketika Roh Kudus hadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Inilah tanda ajaib. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat dijamah, dikuatkan, mujizat terjadi, tanda ajaib terjadi, jamahan Roh Kudus terjadi melalui program ini. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, melepaskan kuasa Roh Kudus dalam program ini. In the name of Jesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan Special Empowering khotbah firman Tuhan episode kali ini. Kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus berkat-berkat keuangan. Yang percaya katakan amin. Kami rindu firman Allah memenuhi hidup kami. Curahkan roh hikmat dan roh wahyu ke atas kami semua ya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu itu menaungi kami semua. Taruhkannya di spoken word atau perkataan firman Allah yang hidup ke dalam hati dan batin kami. Kami terima pekerjaan Roh Kudus. Terjemahkanlah sesuai kebutuhan konteks kami sehari-hari. Bersabdalah, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. In the mighty name of Jesus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Oke, bilang kiri kanan, saya diberkati, kamu diberkati Tuhan. Adik-adik tim siap-siap ya, setelah kesaksian kalian boleh pergi kurang pemuritannya. Oke, boleh ditanyakan kesaksiannya. Dari Tuhan Yesus, Winnie sembuh dari sakit kepala atau migrain. Winnie sembuh dari sakit kepala atau migrain. Mujizat kesembuhan terjadi di ibadah lawatan Roh Kudus di bulan Agustus 2023. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. Tuhan Yesus masih menyembuhkan dan Roh Kudus nyata. Jika Anda ingin didoakan kesembuhan atau mencari gereja untuk beribadah di mana kuasa Roh Kudus itu nyata, datanglah ke ibadah Minggu Gereja Great Commission setiap Minggu pukul 9 pagi di BTC atau The Botanica Mall, lantai 6, ruang Blessing Room, Jalan Dr. Junjunan 143 Bandung. Oke, sama-sama. Kesaksian Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan untuk setiap kesembuhan yang terjadi di rumah Tuhan. Haleluya. Silakan adik-adik teens boleh. Suara saya boleh dibesarkan sedikit? Iya, mungkin volumenya ya, atau volumenya ya. Gak apa-apa, plus sedikit ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, beri senyum kiri kanan. Katakan, kamu diberkati Tuhan. Sekali lagi bilang kiri kanan, kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Oke, kasih dada tuh adik-adik teens kita, yang adik-adik youth kita. Kita akan melanjutkan khotbah mengenai series doa dimensi iman supranatural. Semoga hari ini selesai ya. Saya usahakan jam 11:05 kita sudah selesai. Jadi supaya ada waktu 25 menit sebelum kita menjemput anak-anak di teens di bawah atau di primary atau di junior. Saya mau ada waktu golden time itu, setelah waktu emas itu, untuk kita saling bicara satu yang lain, saling berkoneksi, saling ngobrol. Ya, karena love God is love people juga. Saling ngobrol di luar komselnya, saling menyapa, saling menanya kabar, sambil menunggu waktu jeda anak-anak pulang ya. Saya mau kita biasakan untuk kita berconnect people atau membangun relasi yang baik setiap pulang ibadah dengan satu dan yang lain. Karena gereja bukan nonton bioskop, begitu filmnya selesai, langsung pulang begitu ya. Kita adalah keluarga rohani di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas mengenai memperkatakan kemenangan iman. Kuasa perkataan, sama-sama katakan kuasa perkataan. Memperkatakan kemenangan iman. Oke, dari Markus 11 ayat 22-24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Sama-sama katakan bahwa apa yang dikatakannya itu
akan terjadi. Sama-sama katakan dikatakan. Terjadi. Bilang kiri kanan dikatakan terjadi. Kita lanjut, maka hal itu akan terjadi baginya. Sama-sama katakan maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam doa dimensi iman supranatural, bagian terakhir dari prosesnya adalah mendeklarasikan atau memperkatakannya. Dan pada waktu kita memperkatakannya terus-menerus, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi setelah kita bersepakat dalam pikiran dengan Roh Kudus, kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus dengan tekun sehingga tidak bimbang. Lalu kita melakukan imajinasi iman atau visualisasi iman. Hal yang kita doakan, tahap terakhir adalah tahap keluar, yaitu memperkatakannya, yaitu menciptakannya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakannya sekali berfirman langsung jadi, tapi kalau kita, karena kita anak Allah, kita punya DNA yang serupa dengan Bapa, tapi sebagai anak, kita mengatakannya berkali-kali sampai terjadi. Oke, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti lambaikan tangan. Ya, ini seri yang panjang soalnya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan pada menangkap ya. Nah saya lanjutkan ya. Karena itu aku berkata kepadamu, masih Markus 11, 22, 24 ya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan sama-sama katakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bilang kiri kanan kamu telah menerimanya. Jadi kamu harus percaya dulu, saya harus percaya dulu bahwa kita telah baru firman Tuhan dengan jelas katakan baru. Ya. Percaya bahwa kamu telah maka hal itu akan jadi diberikan dulu gini. Diberikan dulu baru percaya atau percaya sudah terima baru diberikan? Ya, misal saya bilang ke anak saya. Misal nih ya. Nanti kenaikan kelas sepatu baru. Belum tuh naik kelasnya masih lama bulan Juli tahun depan. Baru juga masuk naik kelas sekarang kan. Tapi ketika anaknya, oke, saya percaya. Baru bukan sebaliknya. Nanti ya. Ayahnya bilang, "Nak, nanti ya Juli tahun depan dibeliin sepatu baru." Lalu anaknya bilang gini, saya harus lihat dulu. Saya harus lihat dulu baru percaya. Nah kita kayak gitu kan? Betul nggak? Yang doa nih mau ngelunasin rumah KPR, yang berdoa buatnya rumah. Kamu harus percaya dulu sebelum itu diberikan. Jangan lihat dulu duitnya baru percaya. Itu bukan sikap hati mempercayai Bapa. Itu prejudis, curiga. Unbelief. Jadi kalau saya bilang sama anak saya, tenang. Biaya kuliah kamu nanti pasti beres. Lihat dulu buktinya, lihat depositonya. Berarti dia tidak percaya. Nah, kita seringkali gitu. Kita selalu bilang Tuhan lihat dulu. Semua janji-janji Tuhan kita bilang lihat dulu. Ternyata di dalam dimensi iman bukan lihat dulu, tetapi apa? Lihat dulu, percaya dulu. Jadi kalau kamu gak percaya, kamu gak akan lihat. Jadi kamu harus percaya dulu. Kamu bisa lihat dulu di imajinasi iman. Belum lihat fisik ya. Kalau kamu bisa lihat di sini berarti kamu percaya. Baru kamu akan Cukup jelas ya. Alkitab berisikan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip itu diterapkan dalam kehidupan anak-anak Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, prinsip-prinsip dalam bentuk storyteller. Ada Simpson, ada Daud, ada Samuel, ada Yesus, ada kisah para rasul, ada surat Yakobus, kisah perjalanan Rasul Paulus, melayani misi. Alkitab berisikan prinsip-prinsip. Jadi jangan mumet ngapalin setiap ayat, pahami prinsipnya. Ayatnya lupa-lupa dikit gak apa-apa, tapi pahami prinsip yang diterapkan bukan ayatnya, tetapi prinsipnya. Prinsip doa iman supernatural atau iman memindahkan gunung, itu pahami prinsipnya. Anda bersepakat, saya dan saudara bersepakat dengan Roh Kudus. Saya dan saudara
berdoa dengan iman di dalam nama Yesus dengan tekun. Lalu saya dan saudara memvisualisasikan kayu salib atas 5 hal yang telah diberikan Tuhan. Masih ingat ya? Karena memang sudah diberikan Tuhan. Kita tinggal memvisualisasikan lalu kita melepaskan kuasa dengan berkata. Jadi prinsip doa iman supranatural atau dalam kata lain doa memindahkan gunung ini bukan sebuah teori. Tetapi sebuah kebenaran. Kebenaran kalau tidak dihidupi hanya menjadi pajangan. Hanya menjadi teori. Banyak orang ke gereja mendengar satu teori dan satu teori mencatat demi mencatat, tapi tidak mengalami Tuhan. Karena untuk mengalami Tuhan bukan mencatat di kertas, tapi melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hidup saya dan saudara tidak kekurangan pergumulan. Tidak, nggak usah cari masalah. Masalah akan mencari saudara. Karena masalah tidak ingin saudara berhasil dan sukses. Masalah dari kerajaan setan. Pasti ada pergumulan. Diem aja juga ada pergumulan. Tiap tahun ulang tahun. Ya kan? Setiap bulan ada tagihan. Selalu pergumulan ada. Karena itu praktekkanlah prinsip doa iman supranatural dalam setiap gunung-gunung pergumulan kita sehari-hari. Pulang dari sini praktekkan. Doakan. Ciptakan di dimensi 4. Bayangkan. Deklarasikan. Dan jangan lupa bersepakat dulu. Dengan Roh Kudus di awal. Lalu doa dengan tekun. Dengan iman. Nah prinsip-prinsip ini. Bekerja untuk semua hal. Apakah bisa untuk parenting? Bisa. Apakah bisa untuk kesehatan? Bisa. Apakah bisa untuk menurunkan berat badan? Bisa. Saudara lihat dulu saudara kurus. Saudara sepakat dulu Tuhan mau Anda sehat, tidak obes. Sepakat dulu. Lalu saudara berdoa dengan tekun tapi ada iman, ada perbuatan. Mulailah apa yang Anda bisa lakukan. Lalu saudara visualisasikan ketika Anda berkaca tubuh Anda yang proporsional. Lalu Anda perkatakan. Seperti itu ya. Dalam semua aspek. Dalam hal pekerjaan. Bisa tidak? Bisa. Dalam hal pengusaha atau usaha. Bisa atau tidak? Bisa. Dalam hal sumber daya manusia. Bisa nggak? Para pengusaha kan butuh SDM kan? Bisa nggak? Berarti tidak ada yang tidak bisa dipindahkan kan? Karena itu kita mengerti ketika kita berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi yang percaya tidak ada yang for nothing impossible for whom who believe. Dikatakan demikian. Kita bisa memahami itu semua. Jadi terapkanlah dalam prinsip. Gereja itu sebenarnya adalah pemuritan. Bukan pertunjukan entertainment, musik atau show. Tapi pujian penyembahan jemaat yang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita tiap minggu itu Bapak Ibu Saudara itu menyembah Tuhan. Bukan nonton di depan, saya pastikan. Dan itu memang terjadi. Begitu indah kalau Bapak Ibu Saudara menyembah Tuhan, menyanyi. Worship leader di gereja kita, tim worship sering sekali melepaskan supaya jemaat yang nyanyi. Ya, itu budaya yang sangat baik di kita worshipnya. Kadangkala ditarik supaya lihat ke depan terus. Tapi kita lepaskan supaya jemaat saja yang bernyanyi. Karena memang datang memuji menyembah Tuhan. Dan penyembahan tertinggi adalah melakukan firman, tapi harus dengar dulu kan. Tapi gereja itu adalah pemuritan ketika melakukan, ada hal prinsipal dibagikan dan dilakukan. Karena itu kita bertumbuh di dalam iman dan dimuridkan. Pemuritan juga harus melihat head to head, real person. Bukan di YouTube, bukan di TV. Saudaraku kalau kita beli belanja-belanja online, kita itu melihat gambarnya doang. Recently saudaraku, ya, saya membeli sebuah barang, saya lihat gambarnya, saya pencet, ternyata isinya tidak sama dengan gambarnya. Contoh misalnya membeli baju, ternyata beda. Membeli sepatu ukurannya beda. Dan ribetnya, suruh ngembaliin, gak dibales. Ya. Kita tidak melihat. Kita nggak tahu produknya seperti apa. Kita tidak pegang produknya. Kita cuma pencet.
Itu yang terjadi dengan ibadah online. Kecuali orang ibadah online memang kenal betul sama semua orang yang di video itu. It's real. Ya. Kecuali memang dia lihat online terus dia kenal semuanya. Dia bangun hubungan dengan pendeta yang khotbah. Dengan pemurid-pemurid yang duduk di kiri kanan yang nyanyi di depan semua. Makanya tim worship di gereja kita masuk tim pemuritan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, gereja itu harus sesuatu yang nyata, bisa dilihat, bisa ditiru. Minggu lalu saya bilang mengenai jadilah teladan, typo, mengenai tipos. Tipos dari kata typo, memberi bekas yang sangat mendalam sehingga tidak terlupakan. Masih ingat katakan yes? Membangun hubungan itu penting. Saudara mau lihat manusia dengan 9 karunia Roh Kudus, lihat ini. Jadi bukan kata orang. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara, lihat ini, lihat saya maksudnya ya. Saudara pengen tahu orang rebah, tanya sama yang pernah rebah. Beneran ada Roh Kudus? Beneran. Saudara pengen tahu orang sakit sembuh apa enggak? Enggak cuma lihat di YouTube, Anda salaman. Tuhan nanti rebah jangan kos itu, Tuhan memberkati. Oh my Jesus, saya harus khotbah. Harus real. Real. Bukan nobody, nggak tahu siapa. Artis di depan, harus real. Lihat rumah tangganya. Harus real. Tentu saja di antara kita tidak ada yang sempurna, tetapi lihat pergumulan yang mereka menangkan dari ketidaksempurnaan itu. Karena orang hebat itu bukan orang lahir sempurna, tetapi di dalam ketidaksempurnaan dia bertumbuh. Dan dia berubah, itu hebat. Yang setuju katakan amin? Kalau nggak perlu berubah apa hebatnya? Kalau dari sempurna sudah lahir sudah sempurna, betul? Dari yang minder, nggak bisa lihat orang, nggak tahu mau kerja apa, tiba-tiba jadi pengusaha sukses, bisa tatap orang, jadi karyawan berhasil. Kita bisa lihat orang-orangnya real. Nah, saya mau bahas lebih dalam lagi mengenai prinsip doa iman supranatural. Prinsip ini bisa diterapkan dalam segala hal. Saya memuridkan istri saya juga. Memang seharusnya idealnya setiap suami memuridkan istrinya. Tetapi ada gereja lokal juga, jangan khawatir. Masih ada pemurid, masih ada pastor juga. Jadi kita sama-sama memuridkan, yang mengerti katakan amin. Tapi dia melihat, saya beri contoh ya. Awal-awal kalau ada orang kaki pendek sebelah, tangannya pendek sebelah, tulang ininya keluar skoliosis, jempolnya kecil sebelah, dan itu banyak ya, banyak terjadi. Kelemahan tubuh, ketidaksempurnaan tubuh. Itu saya terus berdoa. Terus Pastor Laura lihat saya, bahwa saya bersepakat dengan firman Tuhan. Dan itu sudah cukup sebenarnya. Saya bersepakat dengan firman Tuhan, by Jesus strap you were healed. Bahwa Yesus memikul segala kelemahan dan sakit penyakit kita, dia tanggung di kayu salib. Lalu saya berdoa demi nama Yesus dengan tekun. Dengan perbuatan. Saya memang betul-betul mendoakan orang sakit. Saya dengan tekun berdoa dan melakukannya. Lalu setiap kali saya memvisualisasikan orang-orang itu sembuh. Bahwa darah Yesus yang di kayu salib itu menyembuhkan mereka. Lalu tinggal bagian saya bertindak. Memperkatakan. Sembuh, tumbuh, sehat dan sebagainya. Atau dengan melihat di dalam hati pun bisa memperkatakan. Ajaib memang Tuhan ya. Tidak perlu teriak-teriak juga bisa. Dan dia melihat. Ya. Lalu tiba saatnya. Dia memahami prinsipnya. Saudaraku, pendeta karunia tanda ajaib itu kehitung jari di Indonesia. Kehitung jari. Gak nyampe 10 jari. Apalagi yang mau doain orang kalau gak KKR. Biasanya orang hanya KKR ribuan masa didoain masa. Karena sangat merepotkan kalau doain satu persatu. Seolah melihat. Ada anak kecil, bayi kakinya bengkok. Bengkok. Bengkok begitu. Didoakan lurus. Sehat anaknya sekarang di GC Kid Junior. Iya. Kakinya sehat, sempurna. Yang pendek sebelah selalu jatuh. Sekarang sehat, sudah teens anaknya. Begitu banyak ribuan kesaksian masuk. Dan akhirnya tiba. Karena dia memahami prinsip. Dia melakukannya.
Dan dia berdoa. Jadi sekarang kalau ada yang seperti itu, silakan sama Pastor Laura. Ya. Saya ingat ada sebuah keluarga dari neneknya sampai anaknya itu mengalami kelemahan tubuh, cacat-cacat bagian tubuh. Lalu saya datang ke rumahnya, saya bilang Pastor Laura yang doakan. Saya cuma melihat dan semua bertumbuh. Semua bertumbuh. Ya. Ada satu yang Pastor Laura belum lihat, muka orang berubah bentuk. Jadi saya kasih contoh, saya doakan mukanya berubah bentuk. Dari menyong-menyong begitu jadi lurus. Jadi kalau saudara melihat prinsip, saudara diberi keteladanan, bagian saudara melangkah. Yang mengerti katakan amin? Yang mengerti katakan amin? Saudara ke Indra Prasta Barat nomor 6-8, saudara lihat gedung. 2 lantai. 270 meter kali 2. Full bangunan kecuali kanopi di depan. Itu hasil doa dimensi iman supranatural. Saudara lihat saja. Tinggal saudara praktek. Pengusaha butuh berapa ruko? Butuh berapa tinggi? Saudara ciptakan. Para pegawai, Anda butuh mau jadi apa? Mau jadi direktur? Mau jadi manajer? Dulu kok Yosef, saudaraku ya. Yosef Samuel Kadif kita. Itu keduain kursi direktur. Dari dulu kan dia saya murid kan. Dia pernah kerja di suatu perusahaan tekstil, saudaraku. Jadi asisten direktur atau manajer. Terus dia doain kursi. Masih ingat kok Yosef ya? Doain kursinya. Dan akhirnya dia jadi direktur tuh. Punya usaha sendiri. Ya. Sudah lihat. It works. Karena itu kebenaran. Yang bisa mengerti katakan amin. Jangan takut gak punya apa-apa. Semua dimulai dari gak ada apa-apa. Di luar dimensi iman supernatural tidak butuh gelar apapun termasuk gelar teologi. Tidak butuh gelar S2 atau S3. Bahkan S1 pun tidak. Tapi memang kalau punya lebih baik ya. Tapi kalau tidak pun jangan saudara minder. Karena menciptakan berdasarkan iman. Bukan status. Kalau mau adu status kita udah paling tinggi anak-anak Allah. Ciptakan saja daripada stres, nangis, depresi. Kadang orang kalau marah, depresi, anak-anak dimarahin ke kantor, sewot, anak buah dimarahin. Ngapain sih kayak gitu? Kayak gak punya Tuhan aja. Kita masih punya apa? Ada gunung, oke. Doa, pindahkan. Yang mengerti katakan amin? Latihan dari, kalau gunung gak sanggup, dari batu dulu. Pindahkan. Yang paling sulit kalau suami istri. Kalau suami gak mau apa gimana? Kalau istri gak mau ngapain lagi? Saudara saya beritahu ya. Ini contoh ya. Suami mau istri berubah. Suami mau istri berubah jadi nggak boros, jadi ibu yang baik, bantu kerja, nggak mau. Anda doa aja. Bukan menciptakan karakter istri berubah, enggak. Anda berdoa saja pindahkan gunung Anda sendiri. Kasih itu menerima apa? Adanya. Ya terima saja. Istri suami nggak mau kerja, ya sudah diterima aja. Mau dihajar, digebukin, diseret, dianiaya, divonis cerai. Itu telah membuat petaka lebih besar. Di mana kasih? Anda doa aja. Nanti ada perubahan di mana? Di dalam diri Anda sendiri. Anda akan punya income lebih besar. Anda akan buka usaha lebih baik. Dan akhirnya dia akan bantu saudara. Bekerja juga ujungnya. Yang bisa mengerti katakan amin. Daripada saudara membentur orang kiri dan kanan. Menyalahkan orang, menyalahkan sistem dunia, menyalahkan rupiah naik. Kenapa saudara tidak menciptakan di dimensi keempat sebuah terobosan? Dan bawa orang-orang itu masuk ke dalam terobosan Anda buat. Daripada nge-push orang lain suruh berubah supaya buat terobosan, kenapa nggak kita sendiri buat terobosan? Nanti kita bawa orang-orang ikut bersama dengan kita. Yang bisa mengerti katakan amin? Orang-orang akan menikmati kehidupan iman kita. Dan mereka akan berubah melalui kesaksian kita. Saya bilang Pastor Laura, pendeta wanita di Indonesia yang bisa menumbuhkan tulang, skelosis, bahu, jari, itu cuma kamu. Wanita ya? Kalau pria ada berapa? Nah cuma saya satu-satunya, kalau pria wanita itu jarang. Jadi kamu harus confident. Itu saya tuh sukanya anak-anak.
Anak-anak dia, suka banget. Dulu kita buka tempat les di ruang tamu. Banyak banget, sampai 20-30 orang. Anak-anak datang semua, sampai saya yang pusing. Rumah saya penuh masuk anak-anak. Lihat kolam ikan tuh kecil ya, 1,5 kali 1,5 gitu. Saya berharap kan lihat ikan koi. Tahu saya lihat ada anak pup di situ. Ada yang ngambang, ikannya beda. Apaan nih? Terus tengah cengenges dia, karena anak TK kan tengah cengenges lagi nungging di situ. Saya pergi itu ke Jeko, dia mau marah, saya pergi. Istri saya emang enggak dicabokin. Dia dengan Sydney jadi teman. Dengan Virgo jadi teman. Dia adalah belahan jiwa saya untuk melayani anak-anak. Mungkin gereja gak jalan kalau gak ada dia. Dia bukan orang bayaran. Dia cinta sama teens. Didoain sampai nangis. Sayang sama anak-anak. Itu ibu gembala kita. Tapi dia memahami prinsipnya. Dia memahami prinsip pemuritan. Dia memahami prinsipnya. Dan dia berdoa. Dan dia menciptakannya. Ada gunung-gunung yang harus kita lewati dalam melayani orang juga. Tapi kalau kita memahami prinsip-prinsipnya. Kita bisa melakukan segala perkara bersama Tuhan. Ada amin? Jadi saya mau Anda mengerti, pahami prinsipnya. Sederhana. Anda bersepakat dengan Roh Kudus. Ada hal yang gak bisa disepakati, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan hawa nafsu, pride, segala macam. Gak bisa disepakati. Di luar itu bersepakatlah. Setelah saudara bersepakat, kalau saudara setelah bersepakat, lalu saudara dengan iman berdoa dengan tekun dalam nama Yesus. Dengan tekun berdoa sampai tidak bimbang. Harus tidak bimbang. Dan setelah saudara tidak bimbang, baru saudara melompat ke imajinasi iman. Dan setelah itu baru saudara melepaskan kuasa di dalam kehidupan Anda, di batin saudara dengan memperkatakan. Disinilah yang dikatakan apa yang kamu katakan akan terjadi kepada kamu. Baru kuasa lidah itu mengambil sebuah momentum bersama urapan Roh Kudus to create breakthrough. Ini prinsip yang bisa diterapkan. Bilang kiri kanan, terapkan prinsip ini. Yo, bilang kiri kanan. Saya percaya, saya melihat dengan imajinasi iman, tidak ada yang menganggur. Tidak ada yang miskin. Tidak ada yang mandul. Saya percaya dengan imajinasi iman tidak ada anak bandel. Tidak ada anak rusak. Kita akan bangun generasi lebih baik. Dengan menciptakannya. Di dalam dimensi iman seperti memperkatakannya. Bahwa anak-anak youth kita akan menjadi terhebat rohani. Yang tidak bisa ditipu oleh dunia. Yang percaya katakan amin. Bahwa anak rohani jemaat Great Commission Church akan bersinar terang. Memperkatakannya. Mengambil alih segala aspek yang mereka sentuh. Yang percaya katakan amin. Jadi itu prinsip yang bisa diterapkan. Dalam hal apapun saudaraku. Dalam hal apapun pahami prinsipnya. Saudara harus ngerti gereja itu pemuritan. Bukan nonton bioskop. Makanya orang suka pindah-pindah itu gak akan dapat apa-apa saudaraku. Nonton pulang. Kita bukan nonton pendeta atau nonton musik. Bukan. Kita dimuridkan, yang bisa mengerti katakan amin. Yuk kita sama-sama yuk. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Bahwa kamu akan naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkatmu sampai ke bangsa-bangsa. Dan anak cucumu tidak akan mengemis sampai 3 generasi. Ciptakan di dimensi iman supranatural. Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 8 mengatakan, kita tayangkan, saya akan baca dengan cepat karena keterbatasan waktu. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ini kita sedang bicara Abraham memperkatakan apa yang dia yakini dan bertindak. Dan dia mendeklarasikannya di fase akhir dan itu terjadi sesuai yang dia katakan. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasih yakni Ishak.
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya lah kepadanya tempat itu dari jauh. Akhirnya dia melihat bukit yang diminta itu di tanah Moria tersebut. Nampaklah di mana dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Tapi perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama kata Abraham. Sama-sama 1, 2, 3. Ayat berikutnya. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Sama-sama. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang lalu sesudah itu kami kembali kepadamu. Katakan sesudah itu kami kembali kepadamu. Sekali lagi, sesudah itu kami kembali. Sekali lagi, sesudah itu kami. Perhatikan, ini rema nih. Abraham melihat bukit itu. Di sanalah dia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Lalu bujangnya ini nanya, bujangnya itu asistennya. Ya. Dan dijawab, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini. Ada 2 asistennya, 2 pegawainya. Dengan keledai ini, aku berserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Perhatikan ya. Skenarionya kan dia akan menyembelih siapa? Namanya? Oke, berarti harusnya yang kembali siapa? Dan mayat. Yang enggak ada dibakar ya, enggak bisa dibakar. Berarti yang kembali siapa? Tapi dia bilang, ya sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia melihat. Dia membayangkan Bukit Moria itu. Dan dia membayangkan dirinya dan Ishak, kami jalan kembali. Dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Dan berkata-kata, kami akan kembali. Kami, saya dan anak saya nih, kita berdua akan jalan kembali kepadamu habis sembahyang. Dan apa yang dikatakannya terjadi. Saudaraku ya, Bapak Ibu Saudara, itu kritikal. Ada masa-masa kritis dalam hidupmu, itu tergantung apa kamu ngomongnya. Tergantung apa yang kamu ucapkan di masa kritis itu. Kalau di masa kritikal tersebut Anda membicarakan kuasa perkataan, apa yang Anda lihat, Anda menerima kemenangan. Pastor, saya nggak bisa membayangkan hal yang saya doakan. Berarti memang kamu belum selesai berdoa dengan tekun. Kalau kamu sudah tidak bimbang, kamu bisa berdoa dengan tekun. Ketika kamu jamkan mata, kamu bisa melihatnya. Itu tanda kamu tidak bimbang. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan karena kamu tidak bimbang melihat, kamu memperkatakannya, saya dan saudara memperkatakan. Dan apa yang kita katakan akan terjadi kepada. Lalu singkat cerita, ayat ini bercerita, anaknya tanya, ini minggu lalu, mana korban bakarannya? Papi, bapak, ayah, kita mau korban bakaran, saya bawa kayu bakar, mana korban bakarannya? Abraham melihat dan percaya, Allah yang akan, jawaban Abraham, Allah yang akan menyediakan
anak domba untuk korban bakaran baginya. Tertulis di Alkitab, Abraham berkata kepada anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi anaknya. Demikianlah mereka berjalan bersama-sama dan kembali bersama-sama dalam bentuk utuh sesuai dengan dikatakan bahwa Allah menyediakan anak domba untuk korban bakaran, dan terjadilah seperti apa yang Abraham katakan, Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Yang percaya katakan amin. Ingat ya kuasa perkataan ya. Perkataan kita itu hidup dan mati, dikuasai oleh para karyawan. Jangan lagi berkeluh kesah. Jangan sibuk komplain, memberontak pada otoritas, merasa tidak puas, gaji berapapun tidak cukup karena apapun yang kau ucapkan. Itu kritis buat masa depanmu. Para pengusaha, jangan bilang susah, dolar mahal. Ini zamannya tutup. Enggak, kamu katakan zamannya saya buka. Oke, kita terima kenyataan semua tutup, tapi saya buka. Kita terima kenyataan kaum profesional gaji tidak naik. Oke, karena keadaan sulit, resesi. Tapi kita bilang berkat kreatif mengalir begitu dahsyat. Dan apa yang kamu katakan akan terjadi sesuai dengan yang Ya. Satu lagi terakhir ya. 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 47. David percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Katakan Tuhan adalah Allah yang hidup. Jadi kalau di live group saudara, sama-sama ingatkan ada yang orang yang negatif, hobinya kayak begini diingatkan. Ya memang zaman susah. Ya emang pekerjaan admin gaji cuma segitu. Ya emang, tapi kita masih punya apa? Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala keperluanmu menurut kekayaan dan jangan marah yang diingetin. Yang diingetin bilang, terima kasih, amin. Gitu dong. Jangan langsung left group, hilang dari grup chat. Udah bagus orang peduli ngingetin. Itu guna saudara rohani mengingatkan. Bukan ikut campur, tapi mengingatkan. Jadi harus punya hati juga untuk sama-sama diingatkan. Kadang orang tuh paling malas diingatkan gitu ya. Karena merasa sudah sempurna diingatkan, jadi merasa terhakimi gitu. Padahal cuma ngingetin doang. Cuma dialog doang padahal. Bahwa percaya Tuhan Allah Israel, ada Tuhan Allah yang hidup. Dan di tangan Tuhan adalah segala pertempuran kepada orang-orang yang dicintainya. Ada kemenangan, ada victory. Dia bersepakat dengan Tuhan. Menegangkan, tinggal 10 menit. Oh, Jesus. Dia bersepakat dengan Tuhan. Lalu dia berdoa dengan iman, dan jangan lupa ya, di bagian berdoa dengan iman dalam nama Yesus dengan tekun, iman adalah, bantuin terusin, iman adalah, top banget. Iman adalah apa? Oh, yang belas ini kok sunyi siap. Iman adalah, betul. Sama-sama katakan iman adalah, oke. Dia beriman. Dikatakan bahwa Tuhan Allah, di tangan Tuhan Allah segala pertempuran. Makanya dia jadi jenderal kan. Itu iman seorang jenderal. Kalau iman seorang koki jangan, di tangan pertempuran lah dia ngapain. Bertempur sama koki lain, sama bosnya, sama karyawan, sama customer digebukin gitu kan. Ya kalau chef, Tuhan lah sumber semua makanan enak, begitu kali ya. Dan dia mengurapi aku untuk memberkati orang dengan makanan yang enak dan harga terjangkau. Dengan tanda kutip harga terjangkau. Kan kalau harga enak mahal ada yang beli, percuma juga yang beli cuma dikit. Jadi adanya apa? Gue lihat belum ada. Adanya apa? Singa dan beruang. Jadi ketika dia percaya, beriman, berdoa. Ngelatih 2-3 domba dia jaga. Dombanya dia ambil tuh sama singa.
Karena iman adalah ya buat latihan. Dibuat latihan, dia belum jadi jenderal, belum jadi raja. Raja harus bisa berperang zaman dulu ya. Jadi setelah diurapi bakal raja tuh dia gak jadi raja lama banget. Tapi raja harus bisa berperang pada waktu itu. Jadi dia bunuhlah singa dan burung dengan tangan kosong. Lalu dia imajinasikan kebesaran Tuhan atas negeri Israel, kerajaan Israel. Dan tibalah waktu kairos Tuhan. Bukan untuk menghancurkan David, tapi untuk mengangkat hidup David. Dikirimlah siapa? Goliat. Kalau tiba satu kairos buat engkau menjadi sebuah pahlawan iman, Tuhan akan kirimkan raksasa. Kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku iman, yang muncul siapa? Kok sepi? Raksasa. Nggak akan ecek-ecek lagi masalah hidupmu. Yang muncul apa? Goliat. Tiba-tiba pandemi, diblok, ditutup, PSBB, bla 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 itu. Muncul raksasa. Tiba-tiba bunga bank naik, bank tutup, likuidasi. Tapi raksasa-raksasa itu diizinkan Tuhan datang untuk Anda kalahkan. Saudara harus ingat tidak ada, there will no David, tidak akan pernah, never David will be a David ketika nggak ada Goliat. If there is no Goliath. Saudara harus ingat, tidak ada kemenangan iman yang besar tanpa bertemu siapa? Goliat. Ada masa kritis, engkau ketemu Goliatmu. Dan apa yang kamu ucapkan yang menentukan. Karena dia sudah percaya. Dia tahu betul. Dan dia berdoa dengan tekun dan bertindak sebisanya. Tibalah harinya Goliat datang. 1 Samuel 17:41-47. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin menunjukkan pandangan ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka kau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga dia mendeklarasikan ya, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga. Ini udah kejadian belum? Pas dia ngomong Goliat masih hidup gak? Masih hidup gak? Masih hidup gak? Kan dia bilang sama Goliatnya sendiri loh. Pengen digaplok kan? Pengen dibunuh kan sama Goliat kan kalau gitu caranya. Oh emang gak ada jalan kembali, dia udah ngomong gini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau, dan bahkan hari ini loh. Bukan kapan-kapan. Ini sudah hari ini ngomongnya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan supaya segenap jemaah ini, supaya semua orang Israel yang kurang beriman, kata Daud gitu. Yang tidak beriman itu. Kan gak ada yang berani kan? Gak ada yang berani kan kecuali Daud kan? Gak ada yang punya iman kan sebenarnya kan? Agar segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang. Dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran. Di tangan Tuhan. The battle is for the Lord. Dia memperkatakan pada saat itu di dalam dimensi iman supernatural terjadilah seperti yang Daud
katakan. Kepalanya sudah potong. Dia sudah melihat dan memperkatakan, aku akan penggal kepalamu. Dia sudah lihat. Dan hari itu juga, tidak lama beberapa menit setelah itu dia potong kepala Goliat, diangkat, dikarungin, dibawa pulang jadi souvenir, dikasih ke Saul. Persis kata Alkitab, apa yang kamu katakan, maka akan terjadi kepada kamu. Suami istri yang pacaran, luruskan perkataan pasanganmu. Jangan berkata-kata saat senang, banyak duit, jangan. Saat gak ada wabah, senang, krisis ekonomi gak ada. Di zaman susah kayak sekarang. Zaman kritis, kata-kata kritis, katakan kata-kata yang membuat terobosan. Tentu saja dikatakannya bukan di mulut saja, tapi hati yang sudah dan pikiran yang sudah dibaharui oleh kebenaran. Lalu Anda percaya dan tidak bimbang, Anda memvisualisasi dan Anda Kalau saudara nggak sanggup memperkatakan yang besar, latihan dari kecil dulu. Ya. Kalau saudara tiap bulan sakit, mulai dari ini. Minggu ini saya tidak sakit. Yang setuju katakan amin. Minggu depan gitu lagi, minggu depan gitu, nanti nggak pernah sakit sepanjang tahun. Yang sering berantem sama istri, minggu ini tidak berantem. Minggu ini aku penuh kasih. Ya. Minggu ini aku tidak akan marah sama anak. Aku tidak akan pukul anakku. Minggu depan gitu lagi minggu ini. Minggu ini aku tidak akan membuli orang lain. Minggu ini aku tidak akan mengeluh kesah. Aku gak akan ngomel-ngomel lagi kerja. Aku diberkati. Saya kalau lagi capek ya. Setiap hari itu setelah tidak mabuk saya kembali lagi olahraga. Tadinya 1,5 jam. Saya kurangi jadi 20 menit. Nah gak nyampe staminanya. 9 bulan plus 3 bulan, 12 bulan. Enggak olahraga, berat naik. Jadi 20 menit sekarang. Habis olahraga, habis pelayanan, pulang malam. Mandi air dingin pula kan. Saya capek banget. Saya ngomong, capek banget ke istri saya. Lalu saya ingat, wah, kok saya perkataan nih? Saya bilang, saya menerima kesegaran, kebugaran, dan kesehatan dalam nama Yesus. Lalu tubuh saya pulih. Daripada saya ngomong capek banget. Kerjaan jadi pendeta tiada berakhir. Ngapain ngomong gitu? Tambah capek bukannya sembuh. Ya. Begitu bangun tidur. Aduh harus ketemu ini harus gini. Oh ada masalah ini. Bangun tidur aku diberkati. Hari ini bakal luar biasa. Percaya dulu. Ya. Percaya dulu hari ini. Aku berjalan bersama Roh Kudus menjadi kesal. Percaya dulu. Perkatakan, imajinasikan, dan katakan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Paling nggak hari itu kau selamat kan? Yuk kita praktek yuk. Tapi harus dimulai dari apa? Pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran terus kesepakatan itu dilanjutkan dengan doa di dalam nama Yesus. Ada tindakan iman juga. Baru Anda melihat diri Anda yang baru. Ya. Yang merasa tua-tua nih ya. Waduh udah berkerut, udah jatuh, doyot, udah ini segala. Coba Anda perkatakan. Tuhan akan memperbarui aku. Naik yuk main musik. Seperti masa mudaku. Seperti Raja Wali diperbarui bulu-bulunya. Bisa mengerti katakan amin. Tuhan akan memperbarui. God will renew my strength. Dan saudara akan menjadi kuat. Seperti yang saudara katakan. Kalau saudara visioner lihatlah. Lihatlah jauh ke depan. Tapi kalau saudara tidak visioner, lihatlah hari ini, dimulai hari ini. Dan juga lihat ke depan bagi yang visioner, jangan lupa lihat hari ini juga. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita belajar dari Goliat dan berkata pada hari ini juga, atau pada masa ini juga, pada tahun ini juga, aku akan menyerahkan engkau, Goliat-Goliat dalam hidupku. Aku akan memotong kepalamu. Karena Tuhanlah, for the battle is for the Lord. Karena peperangan itu milik Tuhan. Yang percaya katakan amin.